Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali setelah sekian lama kanal YouTube dunia tambang kita tidak membuat video ya. Nah, akan tetapi pada kali ini kita akan membahas sebuah video yang beredar di YouTube yang menjelaskan mengenai risiko kritis di konstruksi dan pemeliharaan jalan tambang. Dan video ini sudah ditonton sebanyak 21.300 kali. Ya, artinya sudah banyak ditonton. Hanya saja kita menemukan beberapa kesalahan pada video ini. Jadi tujuan dari video kali ini kita mau mereaksi atau mau membetulkan ya, atau menjelaskan bagaimana seharusnya ya, supaya yang 21.300 yang menonton ini tidak menjadi salah, kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Dan tanpa ada maksud untuk membuli video ini atau yang membuat video ini atau mendiskreditkan, tidak, bukan itu tujuan kita. Hanya saja untuk menjelaskan yang benar seperti apa. Jadi kita akan melihat beberapa kekeliruan pada video ini. Nah, kita tonton dulu videonya seperti berikut ini. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan? Lebar jalan. Lebar jalan harus dijaga. Sebagai contoh, pada jalan dua arah tanpa median lebar jalan minimal 3,5 kali unit terbesar. Yang pertama yang ingin kita jelaskan sahabat dunia tambang kita, misalkan di menit 1.53 atau 1 menit 53 detik, di sana dijelaskan bahwa lebar jalan minimal 3,5 kali lebar unit terbesar. Nah, sebenarnya ini sudah diatur di dalam peraturan kita, tepatnya di Kepmen SDM nomor 1827/2018 di lampiran 2, tepatnya di halaman 98. Nah, di sana disebutkan memang kalau dua arah maka lebar jalan minimal 3,5 kali lebar kendaraan yang terlebar, sahabat dunia tambang kita. Bukan yang terbesar, karena kendaraan yang terbesar belum tentu dia terlebar. Sebagai contoh, misalkan kalau kita bicara trailer misalnya, salah satu kendaraan yang atau trailer terbesar secara kapasitas kita bisa temukan di PT Freeport Indonesia. Di Freeport itu mereka memiliki low bed trailer dengan kapasitas di atas 300 ton. Tapi lebarnya itu hanya sekitar 5,5 meter. Hanya 5,5 meter. Nah, tapi di saat yang sama Pama Persada Nusantara punya trailer juga. Nah, mereka sebut itu sebagai pit stop. Nah, pit stop itu mengambil istilah dari Formula 1 ya, atau F1. Di mana pada kegiatan pit stop itu semua bisa dilakukan, mulai dari refueling misalnya, ganti roda misalnya, kemudian ganti wings dan sebagainya. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan saat pit stop. Nah, begitu juga dengan trailernya Pama ini, karena pada pit stop ini dilengkapi dengan, atau trailer ini juga mengangkut oli bekas, air, solar, sebagaimana halnya water truck, fuel truck, lube truck, jadi digabung jadi satu. Nah, ditambah lagi di sana pit stop ini dilengkapi dengan kamar atau ruang istirahat, dan memang diperuntukkan untuk saat membuka site baru atau pit baru jauh dari mes misalnya, jadi bisa sekaligus istirahat di situ, melakukan perbaikan dan perawatan alat berat di situ. Itu kenapa disebut pit stop. Nah, secara kapasitas dia jauh di bawah low bed trailernya Freeport tadi. Nah, ini hanya tidak sampai 100 ton kapasitas, tapi lebarnya mencapai 7 meter, sahabat dunia tambang kita. Jadi sekali lagi, yang terbesar belum tentu yang terlebar. Maka yang jadi patokan kita untuk menentukan lebar jalan, sebagaimana halnya diatur di Kepmen SDM 1827 tadi, adalah 3,5 kali lebar kendaraan yang terlebar. Nah, itu yang pertama mau kita koreksi. Tapi ini belum yang lebih berat ya, masih ada kesalahan yang lebih fatal sebenarnya. Grade atau kemiringan jalan maksimum.
Maksimum memastikan tanjakan aman dan unit mampu melaluinya dengan aman. Umur unit terjaga serta hemat bahan bakar. Grade jalan maksimum adalah 8%. Bila lebih dari 8%, diperlukan kajian teknis pertambangan. Yang kedua yang ingin kita koreksi adalah di menit 2 menit 47 detik di sana disebutkan bahwa grade jalan maksimum 8%. Bila lebih dari 8% diperlukan kajian teknis pertambangan. Ya, nah ini juga sudah diatur di Kepmen 1827/2018 lampiran 2 halaman 98 ya. Jadi di halaman 98 sampai 99 itu ada 10 parameter jalan yang harus kita kelola. Nah, salah satunya adalah grade jalan. Di sana disebutkan kalau di Kepmen SDM 1827 bahwa grade jalan maksimum adalah 12% atau sesuai dengan spesifikasi kendaraan angkut. Nah, angka 12% ini pun sudah kita usulkan untuk dihapus pada saat revisi nanti. Karena boleh dibilang tidak ada gunanya juga angka 12% di situ. Nah, kenapa nggak ada gunanya? Karena kalau dibilang maksimum 12%, itu artinya 11% berarti aman. 13% berarti tidak aman. Padahal kalau misalkan sebuah IUP mengoperasikan sebuah kendaraan atau dump truck yang pada saat full load hanya mampu mendaki pada jalan dengan grade maksimum 10%. Kemampuannya saat full load hanya bisa melalui jalan dengan grade maksimum 10%. Berarti 11% pun nggak aman. Padahal tadi sesuai peraturan maksimum 12%. Nah, untuk kasus tadi 11% pun nggak aman. Nah, begitu juga dengan kalau sesuai peraturan maksimum 12% berarti 13% tidak aman. Padahal kalau kita mengoperasikan articulate dump truck, ADT, taruhlah misalkan A40 dari Volvo misalnya, 18% pun grade jalan dia libas. Nah, maka angka 12 itu tidak ada gunanya di sana. Maka nanti sudah kita usulkan bahwa yang menjadi patokan untuk menentukan grade jalan maksimum itu hanya spesifikasi kendaraan angkutnya itu sendiri. Jadi kalau di sini disebutkan maksimum 8%, mungkin ini berlaku di perusahaan yang membuat video ini. Ya, itu nggak masalah, mungkin itu standar mereka. Hanya saja karena dia upload di YouTube tanpa menyebutkan ini berlaku di perusahaan tersebut, ini jadi konsumsi publik, menjadi konsumsi semua perusahaan tambang seolah-olah begitu. Jadi itu yang ingin kita koreksi. Nah, terkait dengan kajian teknis, bila lebih dari 8% diperlukan kajian teknis pertambangan. Nah, kajian teknis itu diperlukan apabila misalnya kasus begini sahabat punya tambang kita. Ada sebuah IUP mengoperasikan dump truck, misalkan pada saat full load kemampuannya hanya bisa melalui jalan dengan grade maksimum 10% misalkan. Nah, tiba-tiba dia buka tambang yang baru di mana grade jalannya 12% misalnya. Berarti nggak bisa melalui, kan begitu. Tidak akan mampu karena kemampuannya saat full load hanya 10%, jalannya 12%. Berarti tidak akan mampu melalui. Nah, terus solusinya gimana? Bisa dengan regrading. Tapi karena jalannya panjang, proses regrading membutuhkan waktu yang lama. Taruhlah misalkan 6 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah selama proses regrading selama 6 bulan itu tambang itu harus berhenti? Nah, tidak, sahabatnya tambang kita bisa tetap jalan. Oh, tapi nanti celaka karena grade jalannya melebihi kemampuan dari dump trucknya. Kemampuan untuk mendaki itu akan bertambah kalau loadnya dikurangi. Jadi dengan mengurangi muatan, kemampuan mendaki dari sebuah dump truck itu akan meningkat. Nah, pertanyaannya, harus dikurangi berapa ton supaya kemampuannya meningkat dari 10% menjadi 12%. Itulah kemudian yang dikaji sahabat punya tambang kita. Jadi seolah-olah kita mau mengatakan atau IUP tersebut mau mengatakan kepada Kepala Inspektur Tambang, betul Pak Kepala Inspektur, dump truck saya kemampuannya
saat full load bisa mendaki hanya 10%. Jalan saya 12%. Bisa mengakibatkan kecelakaan. Tapi jangan khawatir Pak Kepala Inspektur. Tetap aman kok, karena saya kurangi muatannya sekian ton berdasarkan kajian teknis ini. Nah, kira-kira itulah fungsi dari kajian teknis tersebut. Nah, itu yang sebenarnya sahabat dunia tampak kita. Nah, kita lanjutkan. Ini belum yang lebih fatal ya. Super elevasi. Super elevasi mengurangi potensi resiko kendaraan tergelincir pada tikungan. Nilai super elevasi maksimal tikungan adalah 6% pada radius tikungan 200 meter. Yang ketiga yang ingin kita koreksi adalah terkait dengan super elevasi. Di sini disebutkan super elevasi mengurangi potensi resiko kendaraan tergelincir pada tikungan. Nah, betul bahwa super elevasi itu hanya kita temukan pada tikungan. Nah, sekarang kita bahas dulu apa fungsi dari super elevasi. Saat sebuah dump truck melintasi tikungan, maka dia akan mengalami gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan berusaha membalikkan kendaraan tersebut. Nah, pertanyaannya apa gunanya super elevasi? Nah, super elevasi di sini fungsinya untuk mengurangi gaya sentrifugal. Bagaimana caranya? Gaya sentrifugal itu rumusnya adalah F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, jika ada super elevasi, maka gaya sentrifugal yang terjadi menjadi mv kuadrat per R cos super elevasi atau cos theta. Theta itu adalah super elevasi itu sendiri. Nah, nilai cos kalau kita lihat trigonometri, nilai sin dan cos itu antara 0 dan 1 atau minus 1 sampai 0. Artinya tidak akan pernah melebihi dari 1. Nah, kalau misalkan tidak ada super elevasi alias jalan itu flat sepanjang melintang jalan, maka super elevasi sama dengan 0. Cos 0 ya sesuai dengan sudut-sudut istimewa, cos 0 itu sama dengan 1. Maka gaya sentrifugal adalah mv kuadrat per R kali 1 kalau super elevasi sama dengan 0. Tapi begitu super elevasi diterapkan atau ada super elevasi entah berapapun nilainya, maka cos theta atau cos super elevasi tidak lagi sama dengan 1, tapi menjadi 0, jadi kalau ada super elevasi, maka gaya sentrifugal yang terjadi menjadi mv kuadrat per R dikali dengan cos theta atau dikali dengan 0, something. 0, tentu 0, sesuatu itu lebih kecil daripada 1. Maka kesimpulannya gaya sentrifugal menjadi lebih kecil jika ada super elevasi. Gaya sentrifugal menjadi lebih kecil, itu artinya kemungkinan kendaraan itu terbalik menjadi lebih kecil. Jadi gunanya super elevasi adalah mengurangi potensi terbalik, bukan tergelincir seperti yang disebutkan pada video ini. Nah, kemudian juga disebut di sini bahwa nilai super elevasi maksimal tikungan adalah 6% pada radius tikungan 200 meter. Jadi kalau radius tikungannya 200 meter, maka nilai super elevasinya maksimal 6%, itu maksudnya. Nah, lagi-lagi ya kita kembali ke persamaan atau ke rumus tadi. Gaya sentrifugal sama dengan mv kuadrat per R. Maka di situ ada 3 variabel. Ada M mewakili kata massa ya atau berat kendaraan. Kemudian ada V itu adalah mewakili velocity, artinya kecepatan. Kemudian R itu adalah radius tikungan. Karena setiap belokan pada hakikatnya adalah sebuah lingkaran. Hanya saja lingkaran yang tidak sempurna. Maka ada 3 variabel ini. Maka inilah yang mempengaruhi nilai atau angka dari gaya sentrifugal. Maka kita bisa lihat di sini. Gaya sentrifugal berbanding lurus dengan M dan kecepatan dikuadratkan dan berbanding terbalik dengan R. Artinya jika massa atau berat kendaraan beserta muatan meningkat, gaya sentrifugal akan semakin besar.
kemungkinan terbalik sebuah kendaraan juga akan semakin besar. Begitu juga dengan kecepatan. Kecepatan lebih besar, apalagi kecepatan di sini dikuadratkan, maka akan semakin besar lagi gaya sentrifugal, kemungkinan terbalik akan lebih besar. Nah, tapi gaya sentrifugal berbanding terbalik dengan R, atau turning radius atau radius belokan. Semakin besar R, semakin tidak tajam tikungan itu, maka gaya sentrifugal lebih kecil. Atau sebaliknya, semakin kecil R atau semakin tajam sebuah tikungan, gaya sentrifugal lebih besar, maka kemungkinan terbalik juga akan lebih besar. Jadi menjadi keliru kalau penentuan super elevasi hanya bergantung pada radius tikungan atau turning radius. Ada dua variabel yang dilupakan di sini, M dan V, massa dan kecepatan. Nah, ini yang agak fatal. Jadi hati-hati sahabat dunia tambang kita, jangan juga langsung menerapkan kalau radius tikungannya 200 maka maksimum 6%. Jangan juga seperti itu. Jadi mari kita hitung spesifik di tambang kita masing-masing, lebih spesifik lagi di tiap tikungan, karena tiap tikungan bisa berbeda turning radius, maka tentu kebutuhan super elevasi juga bisa berbeda dan dipengaruhi dengan kecepatan dan juga dengan massa. Jadi tolong hati-hati ya. Nah, kita lanjutkan. Pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan harus dilakukan secara rutin sesuai standar. Perbaikan jalan dilakukan secepat mungkin sebelum kerusakan jalan semakin parah. Semua ruas jalan harus dicatat dan masuk dalam rencana inspeksi jalan. Yang terakhir yang ingin kita koreksi di video ini sahabat dunia tambang kita terkait dengan perawatan jalan. Di video ini disebutkan bahwa perawatan jalan harus dilakukan secara rutin dan perbaikan harus dilakukan secepat mungkin supaya tidak mengganggu operasi tentunya. Yang ingin kita soroti di sini adalah perawatan jalan harus dilakukan secara rutin. Artinya di sini hanya disoroti masalah frekuensi, kuantitatif. Tapi bagaimana kualitas dari perawatan jalan ini, itu tidak disampaikan. Nah, padahal perawatan jalan juga sudah diatur di peraturan kita, lagi-lagi Kepmen SDM nomor 1827/2018 lampiran 2 halaman 99. Di sana disebutkan bahwa harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan jalan sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi pengangkutan. Artinya tidak mengganggu. Di situ udah dibahas kualitasnya. Artinya ya jangan sampai terjadi berlubang-lubang yang membuat atau mengharuskan kita mengerem. Karena dengan mengerem tentunya akan menambah cycle time bertambah, tentu akan mempengaruhi pencapaian target produksi. Jadi bukan hanya frekuensi sahabat dunia tambang kita, tapi juga kualitas. Bukan hanya kuantitatif, tapi juga kualitatif. Dan kalau kita lihat di Dirjen Minerba nomor 185/2019, tepatnya di halaman 177, di sana disebutkan wajib melaksanakan inspeksi, pemeriksaan dan pemeliharaan jalan. Sehingga supaya apa? Supaya tidak mengganggu proses tadi, mendukung yang halaman 99 Kepmen SDM 1827 tadi. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, bukan hanya sekedar frekuensi, bukan hanya sekedar kuantitatif, tapi juga perhatikan kualitasnya. Kualitas yang seperti apa yang dikatakan sehingga pemeliharaan itu sudah memadai. Nah, kualitasnya jalan itu tidak sampai mengganggu, tidak sampai mengganggu kegiatan operasional pengangkutan. Nah, kira-kira begitu sahabatnya tambang kita. Itu beberapa hal yang ingin kita sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi, video ini bukan dalam rangka membuli, mendiskreditkan, hanya saja untuk meluruskan mana yang belok supaya tidak salah pemahaman. Nah, sekali lagi saya tertarik mereaksi video ini karena sudah ditonton sebanyak 21.300 kali. Ya.
Kalau yang menonton hanya 100-200 ya mungkin ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi mari kita laksanakan benar-benar, mari kita kaji spesifik sesuai dengan kondisi tambang kita masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan kita sahabat dunia tambang kita, dan sampai bertemu di video berikutnya.